Selamat datang di bab virus materi keempat. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara virus untuk hidup dan bagaimana virus itu berkembang biak ya. Nah, di materi keempat ini kita akan mempelajari tentang pengklasifikasian atau pengelompokan dari virus ya. Simak penjelasan materinya baik-baik, semoga dimengerti dan hidup untuk teman-teman semua. Pengklasifikasian virus itu tergolong cukup banyak ya, yaitu berjumlah 6. Semuanya didasarkan pada persamaan ciri yang dimiliki virus. Nah, dasar pengklasifikasian virus yang pertama adalah klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Jadi, nukleokapsid adalah gabungan antara selubung protein dan asam nukleat pada virus. Nah, terdapat dua kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu yang pertama, kelompok virus berselubung. Nah, kelompok virus berselubung ini yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contoh virusnya yaitu poxvirus, herpes virus, dan toga virus ya. Terus kelompok yang kedua adalah kelompok virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Contohnya papavirus, adenovirus, dan picornavirus. Nah, jadi itu ya pengelompokan virus yang pertama, yaitu berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Nah, yang kedua adalah pengklasifikasian virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Jadi kapsomer itu adalah masih bagian dari kapsid ya, yang merupakan subinti struktural dan morfologi atau pembentuk dari kapsid virus ya. Nah, terdapat 5 kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu yang pertama virus dengan 32 kapsomer. Contohnya parvovirus. Terus yang kedua virus dengan 60 kapsomer. Contohnya picornavirus. Ada juga yang 72 kapsomer. Contohnya papavirus. Ada yang 162 kapsomer. Contohnya herpes virus. Dan yang terakhir virus dengan 252 kapsomer. Contohnya adenovirus. Nah, jadi ini ya pengklasifikasian virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Ada yang 32, 60, 72, 162, dan 252. Selanjutnya yang ketiga adalah pengklasifikasian virus berdasarkan jenis sel inang. Jadi berdasarkan jenis sel inangnya virus dikelompokkan menjadi 4 ya. Itu yang pertama virus yang menyerang bakteri. Contohnya bakteriofag. Terus virus yang menyerang tanaman, yaitu contohnya TMV ya, tobacco mosaic virus, dan ada juga tungro. Yang ketiga virus yang menyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung. Dan yang terakhir virus yang menyerang manusia, seperti polio, HIV, dan flu. Nah, jadi begitu ya pengklasifikasian virus berdasarkan sel inangnya, berarti berdasarkan makhluk yang diserang atau diinfeksi oleh virus itu. Jadi ada 4, manusia, bakteri, hewan, dan tumbuhan. Nah, selanjutnya pengklasifikasian virus yang keempat, yaitu berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Berdasarkan tipe genom dan replikasinya, virus dibagi menjadi 7 kelompok nih. Yang pertama, virus tipe 1. Itu memiliki DNA utas ganda dan sistem reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya herpes virus. Selanjutnya yaitu kelompok virus tipe 2. Kelompok ini memiliki DNA utas tunggal dan sistem reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya virus MVM ya. Terus kelompok virus tipe 3. Ini memiliki RNA utas ganda
dan sistem reproduksinya secara replikasi juga. Contohnya reovirus. Selanjutnya kelompok virus tipe 4. Nah, ini memiliki RNA utas tunggal plus ya. Dan sistem reproduksinya secara replikasi juga. Contohnya virus polio. Yang kelima adalah kelompok virus tipe 5. Ini memiliki RNA utas tunggal negatif atau min. Dan sistem reproduksinya secara replikasi. Contohnya virus rabies. Nah, yang keenam ini adalah virus tipe 6. Memiliki RNA utas tunggal plus dengan DNA perantara. Dengan reproduksinya secara transkriptasi balik. Nah, transkriptasi balik ini adalah enzim yang mengkatalisis reaksi transkripsi balik RNA utas tunggal menjadi DNA utas ganda. Jadi intinya perubahan ya dari RNA utas tunggal menjadi DNA utas ganda. Nah, mungkin untuk materi transkriptasi ini itu belum dipelajari di tingkatan SMA ya, di bab ini. Jadi tidak terlalu penting untuk kita bahas sekarang. Nah, untuk materi reproduksi virus itu di bab ini hanya tentang replikasi ya, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Jadi baru replikasi ya yang dipelajarinya. Nah, masuk lagi ke materi. Contoh dari virus tipe 6 ini adalah virus AIDS ya. Nah, yang terakhir adalah kelompok virus tipe 7. Ini memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan sistem reproduksinya secara transkriptasi balik. Contoh virusnya yaitu Hevarna virus. Nah, jadi itu ya pengelompokan atau klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Selanjutnya, pengklasifikasian virus berdasarkan jenis asam nukleat. Nah, berdasarkan jenis asam nukleat ini, tentunya virus dikelompokkan menjadi 2 kelompok ya, yaitu virus DNA dan virus RNA. Jadi buat yang tidak tahu, virus itu memiliki sebuah asam nukleat. Dan asam nukleatnya itu hanya memiliki satu, yaitu mau DNA saja atau RNA saja ya. Nah, contoh kelompok virus DNA itu adalah virus parvovirus. Dan untuk virus RNA contohnya Vicorna virus. Lanjut ke pengklasifikasian virus yang terakhir, yaitu pengklasifikasian virus berdasarkan bentuk dasar. Nah, berdasarkan bentuk dasar ini virus dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu virus berbentuk iksohedral. Nah, bentuk ini memiliki sumbu rotasi ganda dan ada tata ruangnya, yaitu dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Contohnya adalah virus polio. Yang kedua adalah kelompok virus berbentuk helikal. Ini memiliki satu sumbu rotasi. Bentuknya itu menyerupai batang panjang. Terus nukleokapsidnya itu tidak kaku dan berbentuk helix. Helix itu berbentuk seperti apa ya? Melingkar-lingkar, seperti pegas. Nah, contoh kelompok virus helikal ini yaitu virus flu. Nah, yang ketiga adalah kelompok virus kompleks. Kelompok virus ini itu memiliki struktur yang lebih kompleks daripada jenis virus-virus yang lain. Contoh virusnya yaitu virus cacar. Nah, jadi itu ya materi pengklasifikasian virus. Jadi ada 6 dasar pengklasifikasian virus. Yaitu yang pertama berdasarkan bentuk dasar, terus berdasarkan asam nukleatnya, berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya, berdasarkan jenis inangnya, berdasarkan jumlah dari kapsomernya, dan yang terakhir berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Nah, semoga apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini bisa dimengerti ya, dan hidup untuk teman-teman semua. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, oke? Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.